Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan ijazah saya asli. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya yang ini, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, merupakan hasil penelitian saya di Australia dulu, yang saya jadikan sebuah buku. 240 halaman, 37.500, sayang sekali, bukan sayang sekali, Alhamdulillah buku ini sudah terjual habis, ya bestseller ya, hanya kita menunggu penerbitnya untuk mencetak ulang. Dan saya buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya, 20 kali pertemuan berturut-turut dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Masing-masing 1 jam setengah, jam 8 sampai setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Atau bisa juga kalau nggak sempat beli video saya, ada video lengkap 19 video yang isinya persis sama dengan yang di kursus TOEFL online via Zoom. Harganya 325.000. Lihat di website saya yantotanjung.com. Ada simulasi juga di situ, ada juga pretest dan post-testnya, kemudian juga ada sertifikat ya bagi yang mengikutinya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan sebuah lembaga yang mengadakan tes TOEFL ITP resmi. Nah gitu, silahkan dicek di yantotanjung.com lebih lengkapnya. Oke, demikian pengantarnya. Kita lanjutkan. Masih ada sebuah soal yang terkait dengan skill 23. Nah, ini pembahasan soal untuk skill 1 sampai 23. Kelebihan dari buku Longman ini adalah walaupun kita sudah sampai pada skill 23, dia masih meminta kita membahas skill 1 sampai 22. Saya kira tidak mungkin jarang buku yang seperti itu. Jadi mengingatkan kembali materi-materi yang sebelumnya. Ada 10 soal, nah ini dia. Nah, soal seperti ini dimulai dengan melihat subjek dan verb. Kalau dia kalimat tunggal atau subjek verb, konektor subjek verb. Jadi fokusnya ke sana. Kalau titik-titiknya di depan berarti ya kemungkinan subjeknya. Tapi kita lihat dulu. Several unsuccessful attempts. Ini ada kayaknya subjeknya ini ya. Several successful attempts. Kemudian kita nggak tahu ini apa. Yang jelas aja nih dulu ini subjek, ini reach verb. Kemungkinan mungkin nggak dia kalimat majemuk ya. Kalau kita taruh eh, ini, apakah dia konektor? Kemudian ingat several dan attempt ini diikuti kata benda berarti dia noun ini. Nah, jadi kemungkinan jawabannya after. Jadi objek preposisi dia. Kalau kita jawab ini subjek dan verb kurang konektornya nggak ada. Kalau kita jawab ini juga sama. Kalau dari segi makna lebih cocok after setelah berusaha beberapa kali dengan tidak sukses ya. Kalau his ini juga nggak nyambung. Jadi, oh ya, saya lupa tadi ngasih tahu ini ada pada halaman 150 ya. Kemudian nomor 2, the musical instrument bla 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 is 6 feet long. Ini subjeknya, ini verbnya. Kalau ada kalimat seperti ini, sudah ada subjek, sudah ada verb, salah satu cara kita dengan mengeliminasi. Ini verb pasti salah, karena ini bukan kalimat majemuk. Nggak ada konektor baik di soal maupun di pilihan jawaban. Ini subjek dan verb, nggak ada konektornya juga. Ini juga verb. Nah ini call, ini kemungkinan adjektif dia. Ingat skill tentang past participle ya. Jika ada subjek, ada verb, masih ada titik-titik, maka jawabannya adalah adjektif. Adjektif tuh kalau tidak verb ing, dia verb 3. Ini jawabannya. The musical instrument call. Call di sini fungsinya sebagai adjektif. Karena verbnya sudah ada. Sedangkan calls yang di sini itu verb. Number 3, one problem with all languages, blah blah blah, they are full of irregularities. Subjek, ini OP, ini subjek lagi, ini verb. Berarti ini kalimat menjemuk. Dari mana kita tahu subjeknya aja udah ada 2.
Nah, yang hilang apa nih? Subjek, berarti yang hilang subjek, verb, konektor ya. Nah, gitu. Kan susunannya kayak gini, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Ini subjek, verb sudah ada, subjek di depan juga ada, jadi verb dan konektor. Ini konektor saja, ini konektor saja, ini dia verb dan subjek. Ini objek preposisi. Atau in case ini bisa juga apa ya, conjunction barangkali. Number four, blah 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 of economic cycles been helpful in predicting turning point in cycles. Ini ada physical theories, ini noun, ini subject verb, ada head-nya, tapi terbalik kemungkinan di kalimat pengandaian. Ingat, ini ada subject dan verb juga. Sedangkan ini OP, economic cycle, been ada binnya di sini. Ini petunjuk loh Dede ya. Jadi kalau ada binnya berarti dia kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ada if, kemudian subjek, lalu had diikuti verb 3, kemudian sesudahnya subjek, lalu would diikuti have diikuti verb 3. Silakan lihat di bagian conditional sentence. Nah, karena dia pengandaian harus ada if, subjek, kemudian had, dan verb 3. Karena if-nya tidak ada, maka boleh menggunakan dibalik ya, had-nya dulu, baru subjeknya. Ini dia. Jadi boleh if, karena di kalimat majemuk, pengandaian, subjek, verb. Tapi kalau tidak ada, if bisa dihilangkan, maka kalau if dihilangkan, had-nya maju ke depan. Yang bisa maju ke depan itu selain had, ada were dan should. Silakan dilihat kalimat pengandaian. Oke, number five. Nomor 5 itu hospital committees bla 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 spend weeks agonizing over which artificial kidney candidate would receive the treatment, now find that the decision is out of their hands. Ini agak rumit ya, kalimatnya panjang. Subject, ini verb, spend, ini konektor, which artificial kidney candidate, ini subjek lagi, ini verb lagi, ini objeknya, ini verb lagi. Kemudian konektor lagi, subjek lagi, verb lagi. Wah, rumit sekali ya. Nah, tapi kalau Dede perhatikan, ini kan sudah lengkap nih konektor, subjek, verbnya. Ini juga sudah, ini konektor, subjek, verb ya yang ini. Jadi ini satu paket yang ini. Nah, kemudian ini konektor, subjek, verb. Berarti yang hilang yang apa? Tinggal sisanya. Karena ada subjek lagi dan juga ada verb lagi, jadi kita butuh konektor ya, konektor subjek. Yang ada konektor cuman ini saja ya, B. Jadi halaman berapa tuh? 150. Oke. Number 6, more than half of the children in the 1,356 member district qualifies for reduced price or free lunches. Langkah pertama kita lihat subjek dan verbnya. Nah, dari mana kita lihat subjek dan verbnya? Ternyata ada kata half of. Kalau ada half of berarti subjeknya sesudah of-nya. Selain half of ada most of, ada all of, some of. Yang ada of-nya sesudah kata-kata ini, maka subjeknya adalah sudah of-nya. Jadi subjeknya the children. Verbnya mana? Qualifies. Ini jamak, harusnya ini tidak pakai s. Harusnya qualify. Karena ini subjek dan verbnya tidak bersesuaian. Jadi setiap soal itu ada kata bantunya. Langkah pertama, tentukan kata bantunya dulu. Supaya paham kata bantu, coba nonton video yang ada skill-skillnya. Number 7, 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. Ini ada keterangan tempat di depan, jadi terjadilah pembalikan. Jadi subjeknya bukan yang ini. Ini kayak objek proposisi di awal ya, keterangan saja. Nah, terjadilah pembalikan, ini verb, ini subjek. Bener nih,
Ini pembalikannya verb subject. Tetapi subjeknya a fire, verbnya were, itu yang salah. Harusnya was. Jadi subjeknya bukan 5 miles. Bukan juga hills. Silakan pembalikan 15 sampai skill 15 sampai 19. Number 8, kettle drums, what were first played on horseback, were incorporated into the orchestra in the 18th century. Ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor yang merangkap subjek, ini verbnya. Secara susunan tidak ada yang salah. Tetapi pemakaian what tidak tepat ya. Karena dia mau menjelaskan kettle drum, yang cocok itu kalau nggak which, that. Nah gitu. Bukan what. Dia menjelaskan satu benda saja. Yang lain tidak ada masalah. Ini verb. Oh sorry, ini adjektif. Ini verbnya. Kettle drums jamak, ini jamak. Into juga nggak ada masalah. Number 9. When is a flag hang up down, it is internationally recognized symbol of distress. Nah, kata when di sini fungsinya sebagai konektor, bukan sebagai kata tanya. Kalau dia kata tanya, mestinya ada tanda tanya di nomor 9. Saya cek dulu ya. Nah, nomor 9 tidak ada tanda tanyanya. Berarti ini memang kalimat biasa. Kalau kalimat biasa, when itu bertindak sebagai konektor. Sesudah konektor, subjek dan verb. Ini terbalik verb dan subjek dia. Sedangkan ini subjek verb kedua, tidak ada masalah. Ini adjektif, ini adverb juga tidak ada masalah. Jadi a flag is hang upside down. Jadi a flag is-nya di sini, terbalik. Tidak boleh pembalikan terjadi kecuali dia kalimat tanya. When is a flag hang upside down? Oh, itu boleh kalau dia kalimat tanya, ada tanda tanyanya. Ini enggak, kalimat majemuk. Terakhir, nomor 10. The Oh ya, betul ya, ini huruf besar memang ya. The Museum of the Confederation in Richmond hosts an exhibition which documenting the origin and history of the banner that most Americans think of as the Confederate flag. Oke, ini subjeknya, ini verbnya. Subjeknya the museum tunggal, hostnya juga pakai S tunggal. Jadi nggak ada masalah. Kemudian ini konektor. Nah, kalau konektor diikuti verb, harusnya verbnya verb to atau verb one. Ini bukan verb, ini adjektif. Jadi ini yang salah. Harusnya which document pakai S, bukan pakai ing ya. Jadi ini merangkap konektor sebagai subjek. Dan kemudian ada konektor lagi, kemudian ada subjek lagi, kemudian ada verb lagi. Semuanya udah benar kecuali yang documenting. Karena sesudah kata tanya itu biasanya langsung diikuti verb. Verbnya bisa verb uh, two, three atau ya verb two atau verb one. Nah kalau tidak ada which boleh documentingnya gitu. Silakan lihat skill berapa kemarinnya 13-an ya atau ya 12 13. Oke, thank you very much. Demikian penjelasan 10 soal exercise skill 1 sampai 23. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terutama yang berlangganan. Biasanya yang berlangganan itu ada tulis di namanya itu ada bintang ya. Itu biasanya lebih diutamakan. Silahkan di-share, di subscribe adik-adik. Ada 520 video lebih di channel ini. Semua sangat bermanfaat insya Allah. Sudah dirancang sedemikian rupa. Eh, Kalau tidak, boleh ikut kursus di website Yanto Tanjung. Thank you for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.